Flashback. Game week rank gue dari 17.000 tadi 29.000 turun. Dan ya menurut gue dengan squad gue yang sekarang gue masih optimis di game selanjutnya gue masih bisa untuk dapat green arrow ya. Halo guys, balik di channel gue FTO Jon Snow. Kali ini gue akan mereview game week 9 yang paling hancur ya. Hancur-hancuran banget di game week ini. Tapi sebelum ke kontennya, seperti biasa, like dulu, share, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasinya untuk dapetin tips-tips FPL dari gua setiap minggunya. Oke, ya, mulai dari mana gua ya? Ini game week yang teraneh mungkin ya sejauh ini, karena ya banyak skor ajaib menurut gua. Ya, kita langsung aja review. Mulai dari goalkeeper dulu. Di keeper, Ramsdale gagal clean sheet seperti yang udah gue expect ya. Tapi dia dapat save point di sini. Jadi 2+1 ya. Sebenarnya Arsenal hampir clean sheet kemarin, cuman gara-gara golnya Ramsey dari jarak jauh, jadinya hilang juga clean sheet-nya. Ya, just unlucky aja sih menurut gua. Sebenarnya Arsenal bisa clean sheet waktu itu. Tapi kemarin Aston Villa juga nggak banyak dapat peluang juga sih gitu. Jadi waktu gua nonton kemarin juga gue cukup pede kalau si Arsenal ini bisa dapat clean sheet di akhir, dan ternyata nggak gitu ya. Ya, so it is what it is. Kita lanjut ke back. Di back, Diaz dan Cancelo lawan Brighton gagal clean sheet gara-gara Ederson ya. Itu penalti nggak penting sebenarnya. Ederson sebenarnya nggak harus diving kayak begitu, dive ke kakinya siapa itu strikernya Brighton, akhirnya jadi penalti kan. Ya, Diaz nih tadinya gue cadangin ya. Akhirnya dia naik untuk gantiin si Aspi yang kemarin nggak main. Dan Cancelo cuma dapat 1 poin, dia kena kartu kuning ya sayangnya, dan nggak dapat attacking return juga. Padahal gue harapnya si Cancelo dapat attacking return di sini. Lalu Rudiger, back Chelsea, gue sebenarnya hoki ini dapat assistnya dia. Kemarin dia ini ya dapat penalti ya, karena di foul di kotak penaltinya Norwich, akhirnya dia dapat assist penaltinya si Mount. Untuk di mid ini di mid ya seperti yang kalian lihat, yang hasil itu cuma Salah ya. Salah kapten gue sebenarnya juga nggak expect Salah bisa hat-trick ya di Old Trafford. Kandang Man United, gue kira Salah maksimal cuma bisa 2 gol lah gitu ya, sejelek-jeleknya MU, tapi nggak sampai kebantai segitunya juga. Tapi ternyata Salah meledak di Old Trafford kemarin, dan dia dapat 3 gol dan 1 assist, nyaingin poinnya si Mount ya. Dan ya gue cukup senang dengan hasilnya, tapi sebenarnya agak kecewa juga karena jadi banyak ya yang kaptenin Salah gara-gara Lukaku cedera. Padahal pada awalnya gue udah planning banget buat kapten Salah di minggu ini. Jadi kalau Lukaku pun nggak cedera, gue pasti bakal kaptenin Salah, karena gue tahu MU ini lagi jelek banget, dan bener aja. Gue heran juga sih kemarin sama Maguire sama Shaw itu, mereka tuh ngapain aja gitu 90 menit. Kocar-kacir, defending nggak jelas, dan ya lu kasih space sama Salah ya udah kelar aja menurut gue sih. Salah nggak butuh banyak peluang, dan ya peluang itu kemarin dikasih sama mereka berdua, Maguire sama Shaw. Dan yang mengecewakan adalah Kai Havertz lawan Norwich. Dari 11 pemain Chelsea ya yang kemarin main, cuma dia yang blank loh, gila ini. Gua agak gemes juga sama Havertz. Kemarin juga gue nonton Chelsea main tuh, kalau si Havertz pegang bola, si Tuchel mencak-mencak gitu ya. Marah-marah kalau Havertz pegang bola.
Ya sebenarnya gue nggak expect si Havertz bisa blank ya, karena em, kembali lagi Havertz sebenarnya sih potensinya sih besar ya, cukup besar menurut gua. Mungkin dia sejelek-jeleknya Norwich dan sejelek-jeleknya Havertz gitu ya, semandul-mandulnya Havertz, bisa lah seharusnya dia dapat satu gol, tapi ternyata enggak. Dan kalau boleh jujur, Havertz pun kemarin mainnya nggak bagus ya. Cenderung apa ya, cenderung terisolasi, sama aja kayak Lukaku sebenarnya, nggak kelihatan juga. Dia bikin beberapa shot, kalau nggak salah 2 shot juga, shotnya pun lemas gitu ya, dan ke arah kiper juga. Jadi ya gue sebenarnya cukup kecewa, tapi ya nanti gue bakal bahas lebih lanjut tentang Havertz ya setelah pembahasan ini. Lalu Mbeumo dan Rafinha dua-dua cedera, ditarik di babak kedua. Mbeumo nih gue pikir dia bisa golin ya di lawan Leicester kemarin, dan ternyata enggak, karena ya unlucky aja dia, akhirnya cedera ya, harus ditarik. Dan katanya si pelatih Brentford, Mbeumo cederanya nggak gitu parah gitu ya, tapi mesti dilihat lagi di hari-hari kedepannya bagaimana cederanya si Mbeumo ini. Dari pemainnya sendiri kemarin Mbeumo ya nggak begitu kelihatan ya, lebih kelihatan Mbeumo si Tony sebenarnya. Mbeumo cuman bikin 2 shot kemarin juga, dan satunya pun miss ya, nggak mengarah ke gawang. Jadi ya cukup mengecewakan sebenarnya. Dan Rafinya pun sebenarnya gue sama Leeds itu, gue melihat Leeds di musim ini bukan agak sih, malah lebih ke mengecewakan sebenarnya. Leeds yang sekarang nggak seperti Leeds yang dulu, yang sangat atraktif mainnya, sangat attacking. Kalau musim ini menurut gua Leeds mainnya mediocre ya. Dia oke, dia mendominasi, tapi setelah di lini ketiga nggak tahu mau ngapain juga si Leeds ini gitu loh. Finishing pun nggak bisa, dan ya kemarin pun menang gara-gara ini ya, menang apa seri ya? Seri ya kemarin ya, lawan Wolves itu gara-gara penalti aja, hokinya Leeds aja itu. Dan Rafinya sendiri sebenarnya ini jadi pemain yang cukup membuat gue frustrasi di musim ini ya, karena dia bolak-balik cedera, dan gue pun bolak-balik transfer in transfer out dia. Waktu di game week 5 apa 6 gitu ya, gue transfer in, bolak-balik transfer dia ke SAR, ke siapa lagi gitu ya. Dan ya pokoknya Rafinya ini paling sering mondar-mandir di tim gue. Dan ya kedua pemain ini menurut gue jangan langsung dijual. Kita lihat dulu ke perkembangannya gimana ya. Dan lanjut ke striker. Striker ini juga yang paling mengecewakan sebenarnya Vardy. Vardy diganti lagi di babak kedua, karena kayak dia katanya cedera ya, karena katanya si Brendan Rodgers, akhirnya dia diganti sama Daka. Dan ya Daka pun sebenarnya lagi on fire ya, lagi bagus-bagusnya. Kemarin pun dia baru main 45 menit langsung cetak assist. Dan Vardy ya kembali lagi gue kecewa ya. Gue expect-nya dia bisa cetak gol, dan agak ini ya, agak sia-sia juga ya free transfer gue ya untuk dia ya. Tapi ya ini cuma unlucky aja, bukan keputusan yang jelek juga, karena siapa yang sangka gitu Vardy bisa cedera ya. Dan kita lanjut ke Antonio. Antonio kemarin lawan Spurs akhirnya batalin puasa golnya dengan mencetak 1 gol ya. Ya West Ham, Tottenham kemarin pun main cukup terbuka ya, saling serang, dan cukup banyak shot juga, tapi lebih berbahaya menurut gue, lebih berbahaya si West Ham ya. Dan ya kesabaran gue untuk hold si Antonio akhirnya terbayar di game week ini, dan pastinya di game week kedepannya gue masih akan hold dia gitu. Dan Jimenez kemarin lawan Leeds dapat assist. Menurut gue ini assistnya hoki ya. Gue juga kayaknya ini dia nggak niat assist gitu ya, niat mau shot, tapi akhirnya mental dan kena kaki dia lagi, akhirnya mental lagi ke Hwang gitu, bola muntah ke Hwang, akhirnya Hwang shot dan gol. Ya gue cukup beruntung lah dapat assistnya dia.
Dan lanjut ke bench, di kipernya gue Foster dapat 1 poin. Aspilicueta kemarin nggak main sayangnya, akhirnya dia yang gantiin ya. Dan Cash lawan Arsenal pun Cash ini menurut gue lagi-lagi jadi salah satu biang apa kekalahannya Aston Villa ya. Arsenal tuh dikasih banyak space banget kemarin. Ya salah satunya space-nya si Cash gitu ya, yang terlalu maju dan selalu terlambat mundur. Dan ya ini jadi makanannya Aubameyang sama Smith Rowe kemarin ya, karena golnya pun kemarin hasil counter yang cepet banget. Dan menurut gua Arsenal kemarin eh, lawan Aston Villa main bagus, tapi lebih karena Aston Villa yang jelek gitu ya. Dan David Luiz bench warmer gue juga dapat 1 poin. Dan total gue dapat 81 poin minggu ini. Cukup tinggi, tapi tetap aja save poinnya pun sebenarnya kalau di live FPL net itu minimal 90 kalau biar gua nggak red arrow gitu ya. Akhirnya gue dapat 81, alhasil gue red arrow dari 29.000 ke 65.000, turun 100 lebih persen gitu ya. Dan iya menurut gue ini game week yang aneh aja sih, game week yang buruk untuk semua orang, nggak untuk sebagian kecil orang aja sih. Kebanyakan manajer pun mengalami red arrow menurut gue. Dan kalau gue boleh menilai hasil transfer gue kemarin, yaitu dengan masukin Vardy dan Havertz, menurut gue yakin bahwa keputusan gue bukan keputusan yang jelek, karena Havertz menurut gue ya lagi off form aja, kebetulan dia main jelek, dan Vardy kebetulan juga dia cedera ya. Ya jadi menurut gue minggu ini gue nggak bisa menghindari red arrow gitu ya, apapun yang gue lakukan, kecuali gue transfer in si Foden gitu ya, atau Mount, yang mana gue nggak bakal kepikiran gitu. Dan kita lanjut aja. Oke, gue bakal bahas Kai Havertz. Banyak ya yang punya Kai Havertz, yang baru beli Kai Havertz di minggu ini. Langsung kecewa gitu ya, kenapa si Havertz nggak bisa dapat apa-apa di lawan Norwich kemarin. Dan pertanyaannya kali ini adalah, Kai Havertz apakah menjadi pembelian gagal? Menurut gue belum bisa dipastikan, karena masih ada 3 game week lagi yang berpotensi untuk dia cetak poin, yaitu ada di game week 10 lawan Newcastle ya, away, dan game week 11 lawan Burnley. Dan game week 12 pun sebenarnya potensial kalau Lukaku belum balik ya. Jadi menurut gue sabar aja kalau yang kalian punya Havertz. Tapi kalau kalian yang kapten Havertz kemarin ya, itu konsekuensinya ya, lawan Salah ya. Tapi karena Havertz blank dan sementara si Mount hat-trick kemarin ya, sampai poinnya hampir menyamai si Salah. Banyak juga yang berpikiran bahwa kenapa gua nggak beli Mount aja gitu ya. Sebenarnya nggak bisa, kalau menurut gua nggak bisa dibilang begitu juga, karena Mount pun di game week sebelumnya apakah kelihatan? Kan nggak juga gitu ya, sama aja kayak Havertz ya. Mount pun cuman di awal musim aja dia cetak 2 assist, sementara Havertz emang juga jarang main ya. Tapi ya kalau kalian punya Mount ya well play, tapi bukan berarti Mount dan Havertz itu lebih bagus Mount keputusan untuk dibeli gitu di minggu ini. Menurut gue sama aja, karena nggak ada yang tahu hasilnya. Dan ya hasilnya memang unlucky aja sih, Havertz lagi main jelek gitu ya. Tapi ya semoga Havertz kedepannya bisa main bagus. Jadi ya sementara ini gue masih sabar aja. Lanjut ke ranking gue sejauh ini. Ya lagi-lagi ranking gue dari 29.000 ya di game 8 kemarin, akhirnya turun agak jauh ke 65.000. Dan ya sebenarnya gue a bit disappointed, but ya ini gue masih bisa terima lah, karena nggak gitu parah turunnya, karena masih banyak yang lebih parah daripada gue ya. Kayak di Twitter tuh banyak yang dari ranking 1000-an akhirnya turun ke
40-50 ribu gitu, dan turunnya pun berapa ratus persen itu, jauh banget pokoknya. Jadi menurut gue masih 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 oke lah untuk menerima hasil ini, walaupun hasil yang jelek ya, cenderung jelek, tapi gue masih bisa terima karena jarak antar ranking pun jarak poinnya nggak gitu jauh sebenarnya, cenderung cenderung sempit gitu ininya, eh, jaraknya. Jadi menurut gua untuk kedepannya semoga bisa kekejar gitu ya, dan kalian yang Red Arrow juga tetap semangat ya. Game week masih panjang, masih ada berapa game week, 31 game week lagi. Jadi jangan 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 sedih, tetap semangat. eh, Musim belum berakhir, musim masih panjang lah gitu. Dan lanjut aja ke Proline Point kapten gua. Sejauh ini gua kembali lagi berhasil kapten salah 48 poin ya. Dan sejauh ini gue cuman blank 2 kali ya, dengan total kapten poin gue sekarang 202 dengan 22,44 points per game weeknya. Jadi untuk selanjutnya kayaknya soal kapten mulai template ya, karena Salah ini lagi on fire banget, dan kayaknya semakin banyak orang yang takut beda gitu. Jadi udahlah, mending kaptenin Salah aja gitu daripada kaptenin yang beda terus blank gitu ya. Dan ya menurut gue sebenarnya ini agak agak fenomena yang agak merugikan ya, karena pada takut gitu kaptenin yang lain. Jadi si Salah tuh bakal di game-game selanjutnya bakal jadi template kapten gitu, bakal banyak dikaptenin orang. Jadinya gua pribadi gitu ya, yang rencananya bakal kapten Salah untuk 3-4 game ke depan, mungkin bakal nggak gain apa-apa gitu dari kaptenin Salah gitu. Karena gue sih melihat ya, nggak banyak pilihan juga gitu dengan formnya Salah yang lagi bagus-bagusnya seperti ini. Ini menurut gue musim terbaiknya dia lah gitu, selain musim 2018 ya, waktu itu yang dia cetak berapa gol juga, banyak gol juga. Menurut gue ini salah satu musim dia yang terbaik. Dan kita lanjut ke hasil 3 opsi kapten gue yang gue rekomendasi kemarin di preview ya. Hasilnya bagaimana? Yaitu cuman satu ya ternyata yang sukses. Son blank, Havertz blank, Salah pun cuman Salah yang ini yang hasil. Gue juga agak kaget sebenarnya Son blank ya, karena Son pun nggak main kemarin di Conference League, diistirahatin. Kane pun juga nggak main di Conference League. Gue kira Spurs bisa minimal 1 gol lah lawan West Ham, dan ternyata nggak juga gitu ya. Jadi ya memang game week yang aneh aja sih menurut gue. Oke, kita lanjut ke watchlist pemain. Watchlist pemain kali ini gue agak susah ya, karena em, apa ya, banyak eh, banyak pemain yang mau gue watchlist, tapi ya udah obvious aja gitu, kayak misalkan Foden gitu ya, itu udah obvious aja bakal jadi inceran para manajer di game-game selanjutnya. Tapi kali ini mungkin watchlist gue bisa berguna ya. Yang pertama itu Josh King. Mungkin agak aneh ya kenapa gue masukin pemain Watford yang jadwalnya susah untuk di game-game selanjutnya. eh Ya kita bahas dulu Josh Kingnya sendiri ya. Josh King kemarin hat-trick lawan Everton, yang gue nggak sangka juga, karena gue tahu Everton defense-nya pun cukup bagus sebenarnya gitu, walaupun agak-agak karatan juga, tapi nggak 5 gol juga sih di kandang gitu ya, lawan Watford pula gitu. King kemarin cetak 3 gol ya, dan musim ini dia udah cetak 2 assist. Dan dari game week ini dia XG per 90-nya itu 0,56, X assist 90-nya 0,25, dan shot in the box-nya 9. Menurut gua sementara ini si King perlu dimonitori. Kenapa? Karena walaupun jadwal Watford susah, tapi kita tahu semua manajernya itu si Ranieri. Ranieri itu kan menurut gue sendiri itu manajer yang pinter,
dia selalu menyerang gitu ya. Pokoknya dia attacking minded lah gitu. Dia pasti mau menyerang dan eh apa ya, lebih lebih dia lebih cenderung menyerang daripada bertahan gitu, walaupun timnya Watford yang mediocre juga gitu. Jadi ya menurut gua King layak dipantau untuk di game week selanjutnya. Mungkin masih jauh lah ya, tapi kalau kalian perlu budget gitu ya, jadi misalkan mau tuker striker kalian ke King, menurut gua bisa, karena King pun harganya 5,5. Ya kita lihat aja performanya Watford di musim ini di bawah Ranieri bagaimana gitu ya. Dan lanjut ke Mount. Mason Mount ya, menurut gua mau gimana juga Mount perlu kita pantau ya. Walaupun lawan Norwich juga kemarin, tapi em, dia hat-trick itu menurut gua bisa jadi momentum dia untuk menghasilkan poin di game-game selanjutnya. Walaupun game kemarin juga nggak kelihatan ya. Dan Mount sendiri itu udah cetak 3 gol berkat kemarin lawan Norwich, assist 2 yaitu di awal musim. Dan XG per 90-nya 0,45 dan assist 90-nya tuh 0,57, cukup bagus, dan shot in the box-nya 8. Untuk ukuran pemain yang jarang starter ya musim ini karena cedera, kalau nggak salah ya si Mount ini. Menurut gue ini statistiknya cukup bagus, dan menurut gue kalau kalian punya, kalau Mount itu sebenarnya untuk long term lebih bagus daripada Havertz, karena kalau Lukaku balik, si Mount ini pasti jadi starter kan gitu. Dan kalau dia bisa melanjutkan performanya kayak kemarin, menurut gua ini bakal jadi aset yang menarik. Mungkin bakal jadi selevel si Foden gitu ya, yang lagi naik down juga. Dan selanjutnya yaitu Aubameyang. Aubameyang ini dia kemarin cetak 1 gol lewat penalti ya, walaupun sempat ketepis juga. Jadi di musim ini tuh dia golnya udah cetak 4, assist 1, XG penaltinya 0,51, X assist 90 0,11, dan shot in the box-nya 15. Ini cukup banyak menurut gua. Alasan gua kenapa masukin Aubameyang di sini karena kelihatannya si Lacazette nih bakal jadi starter lagi gitu ya, karena si Saka nih apa ya, si Saka nih kan performanya naik turun, tapi Saka tetap ini sih, tetap starter sih menurut gua. Tapi kayaknya si Arteta bakal merubah formasinya dari yang 4-5-1 jadi 4-2-3-1 ya. Yang dimana si Aubameyang nih bakal ditarik ke sayap kiri dan si Laka bakal jadi striker. Tapi menurut gua walaupun ditarik jadi sayap, menurut gua sih Auba dan Laka ini kan chemistry-nya dapat ya dari dulu ya. Dan kemarin si Lacazette main pun Arsenal jadi lebih bagus, dan Aubameyang sendiri pun mainnya juga jadi lebih bagus gitu. Jadi menurut gua Aubameyang perlu kita pantau untuk di game-game selanjutnya. Jadi kalau misal pun si Vardy beneran cedera ya, menurut gua ganti lagi Vardy ke Aubameyang menurut gua bukan keputusan yang buruk juga, karena saat ini si statnya Aubameyang itu terbaik ya dari semua pemain Arsenal di musim ini. Jadi ya menurut gua Aubameyang worth it untuk kita pantau dulu gitu ya. Dan rencana awal transfer gue sementara ini, gue masih nggak tahu mau transfer siapa. Jadi gue pikiran gue sih masih mau bank the transfer dulu, mau nabung free transfer dulu, sambil tunggu Piala Liga nanti di hari Rabu dan Kamis ya, dan press conference juga setelah itu. Dan ya pastinya gue bakal nungguin kabarnya Vardy bagaimana, Rafinya bagaimana, dan si Mbeumo juga bagaimana gitu ya. Kalau kalau dari antara bertiga itu cedera, pastinya gue bakal bikin transfer, atau gue bakal pakai cadangan gue dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya siapa yang paling pengen gue transfer, sebenarnya sih Rafinya ya, walaupun besok lawan Norwich.
karena ya gue cukup terfrustasi aja sama si Rafinya ini gitu loh. Dan kalau gue sendiri sih lagi pengen punya Foden gitu. Menurut gue Foden aset yang menarik untuk dibeli dan cukup penting juga. Dan kayaknya lagi musim juga ya, mulai musim gitu orang-orang bakal incer Foden. Karena Foden sendiri pun besok lawan Crystal Palace dan besoknya lagi itu di game week 9, 10, di game week 11 ya, itu lawan MU ya. Jadi kalau lawan MU si Ole masih ada di situ belum dipecat, menurut gua bakal jadi makanan lagi buat City. Dan ya sementara sih gitu dulu ya. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Eh Sekali lagi tetap semangat kalau kalian Red Arrow, dan kalau kalian Green Arrow selamat. Dan semoga kalian suka video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dulu, share, dan kalau belum subscribe, subscribe sekarang dan nyalain notifikasinya buat dapetin tips-tips FPL dari gua setiap minggunya. Dan kita ketemu lagi di Game Week 10 preview ya. See you on the next video. Bye.